Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 14. Dalam satu mobil, Alana terdiam, wajahnya menunduk lemah, kemudian kembali berbaring dengan ekspresi sedih. "Kamu kan sudah tahu aku gimana," katanya dengan lemah. "Tapi kan aku gak kemana-mana, Alana. Kamu bisa meminta itu jika kamu mau," ujar Ravin. "Bagaimana bisa, sementara kamu sedang asyik bersama istri muda? Aku gak mungkin mengacaukan itu," balas Alana. "Come on, Alana, maafkan aku. Tapi, kamu jangan keseringan melakukan itu sendirian. Karena aku jadi merasa tidak berguna sebagai suami. Katakan saja kapanpun kamu inginkan," ujar Ravin sembari mengusap lembut wajah sang istri. "Tapi aku gak mau mengganggu waktumu dengan Belva." Alana terisak. Akhir-akhir ini ia menjadi sangat sensitif. Ravin mendekap erat sang istri tercinta, merasa terharu karena meski memiliki daya hasrat yang berlebih, tetapi Alana selalu bisa menjaga diri dan tetap merelakan suaminya bersama wanita lain, yang membuatnya menjadi tersiksa sendiri. "Maafkan aku, sayang. Sebagai permohonan maaf, apa yang kamu inginkan hari ini akan aku kabulkan," kata Ravin, membuat senyum di wajah Alana kembali merekah. "Benarkah? Kalau begitu aku mau hari ini kita jalan-jalan," ucap Alana dengan antusias. "Oke, sebut saja. Kamu mau kemana?" tanya Ravin dengan lembut. Rahasia. Pokoknya kita rapi-rapi aja dulu. Nanti aku spill tempatnya," kata Alana yang saat ini terlihat begitu semangat. Karena efek kehamilan, moodnya naik turun dengan cepat. Kemudian mereka bersiap-siap untuk pergi jalan-jalan. Sementara di kamar lain, Belva baru saja membuka mata saat ponselnya berdering. Ia meraba-raba nakas di sebelah sofa dan meraih ponselnya. Matanya menyipit lelah dan langsung terbuka lebar saat melihat Tigor membuat panggilan suara. "Ya, Tigor." Belva terduduk. "Kita janji jam 8 kan ketemu di RTC Bali?" tanya Tigor, mengkonfirmasi jadwal meeting pertama mereka di tempat itu. Sejenak Belva terdiam, mengumpulkan nyawa yang masih mengambang. Kemudian ia mulai tersadar penuh. "Ah, iya, tunggu. Sekarang jam berapa ya?" Belva mengusap bagian atas layar ponsel dan melihat waktu sudah menunjukkan pukul 8 kurang 5 menit. "Astaga, aku baru banget bangun, Tigor." Belva terperanjat dan langsung berdiri. Di seberang panggilan terdengar suara tawaan kecil dari pria itu. "Cepatlah. Ini meeting kita dengan investor pertama. Loh, kalau performa kita jelek, bisa-bisa gagal," seru Tigor, membuat Belva langsung terburu-buru. Oke, aku langsung siap-siap. Kalau mereka udah datang duluan, bilang aja pesawat aku telat landing dari Jakarta. Jangan bilang aku udah stay di Bali." Kebiasaan Belva adalah selalu mencari-cari alasan agar tak disalahkan jika dalam posisi yang mendesak seperti ini. Namun, manajer terbaiknya itu selalu menolak diajak kerja sama soal berbohong. "Enak aja, mau alasan apapun, tetap aja aku yang bakal kena semprot klien. Mending ngomong jujur," balas Tigor, membuat Belva yang saat ini hendak menggosok gigi langsung mendengus kesal. "Ih, dasar ngeselin. Apa salahnya sih bohong sekali-kali? Belum tentu waktu investor mau ngasih dana besar sampai kita harus nge-treat dia spesial," timpal Belva. "Bukan masalah itu. Tapi ini soal tanggung jawab dan kesan pertama. You know ya, membuka cabang di Bali itu gak mudah, sayangku. Kita harus pintar mencari investor dan klien. Apalagi di sini kita berpeluang besar untuk mendapatkan klien dari luar negeri. Kalau pertemuan pertama aja udah kayak gini, gimana mereka bisa percaya?" ujar Tigor bersungut-sungut. Iya bawel." Belva langsung mengakhiri panggilan. Selalu kalah debat dengan manajernya itu. Saat Belva sedang kehilangan kinerja baiknya, maka selalu ada Tigor yang selalu mengarahkannya kembali ke jalan yang benar. Belva tergesa-gesa sekali. Saat sudah rapi, ia lupa kalau semenjak pindah, Ravin belum memberikan fasilitas apa-apa selain tempat tinggal. "Aduh,
Mau berangkat pakai apa ini? Gak ada mobil. Belva kembali bingung. Kalau pesan taksi atau ojek online, pasti akan memakan waktu banyak. Dan itu akan membuatnya semakin terlambat. Dia juga takut kalau harus berpergian dengan jasa online seperti itu apalagi di tempat baru. Di halaman rumah itu hanya ada satu mobil yang tak lain adalah milik Raffin. Kemudian ia teringat dengan suaminya yang tak terlihat sejak ia terbangun. Niat hati ingin meminta antar ke lokasi meeting. Karena waktu pun sudah menunjukkan pukul 8:15 menit. Sementara jarak tempuh menuju lokasi saja bisa memakan waktu kurang lebih setengah jam. Biola. Lihat Raffin. Gak? Tanya Belva yang menghampiri Biola di dapur. Ada di kamarnya, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Biola. Belva terdiam beberapa detik. Kemudian menoleh ke arah kamar utama. Sudah mengerti pasti pagi ini Raffin terbangun lebih dulu dan langsung bergegas menemui istri tuanya. Tolong panggilin dia dong, Bi. Bilang saya ada perlu sama dia, kata Belva. Ia enggan untuk memanggil suaminya. Apalagi kalau harus mengetuk pintu kamar utama itu. Baik, Nyonya. Biola langsung berjalan menuju kamar utama. Sementara Belva kembali ke halaman rumah dan memilih menunggu di sana dengan sangat resah. Belva menautkan kedua alis saat melihat seorang pria parubaya sedang merapikan tanaman di kebun samping rumah. Sebelumnya ia belum pernah melihat pria itu. Permisi, Pak. Belva menghampiri. Membuat pria itu tersentak. Ini Nyonya. Belva. Kenalkan saya Belva. Wanita itu mengulurkan tangan. Oh, istri mudanya Tuan ya. Pria parubaya itu mengangguk. Iya, Belva tersenyum. Bapak yang tukang kebun di sini? Tanya Belva. Betul, Nyonya. Nama saya Santosa. Mereka kemudian berkenalan. Bapak memang datang pagi-pagi begini? Tanya Belva. Sebetulnya saya sudah datang dari semalam, Nyonya. Sekitar jam 10-an lah. Kebetulan rumah juga gak jauh dari sini, kata Santosa sembari melanjutkan pekerjaannya. Belva hanya mengangguk. Kemudian ia melirik ke arah gerbang samping yang terbuka. Langsung teringat dengan kejadian semalam saat Tigor rupanya belum beranjak dari rumah ini dan malah menunggu Belva di depan gerbang itu. Dari arah lain, Raffin dan Alana berjalan bersama menuju halaman rumah. Dan mereka sama-sama menoleh ke arah pekarangan samping. Di sana masih terlihat Belva dan Pas Santosa tengah berbincang. Belva, panggil Raffin. Belva menoleh dan sedikit terheran melihat Raffin dan Alana tampak begitu rapi. Pas Santosa menyapa ramah kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya. Sementara Belva menghampiri Raffin dan Alana. Tadinya aku mau minta antar sama kamu. Tapi kayaknya kalian juga mau pergi, ucap Belva. Kamu mau diantar kemana? Tanya Raffin. Ke RTC Bali. Aku ada meeting sekarang. Belva menilik arloji di tangan. Kebetulan. Kita juga mau ke arah sana. Bareng aja kalau gitu, ujar Alana. Raut wajahnya begitu bahagia. Ya, kita bisa berangkat sama-sama. Ayo, ajak Raffin yang langsung bergegas menuju mobil diikuti oleh Alana. Sementara Belva masih bergeming dengan suasana hati yang kembali memburuk. Mengapa juga dia harus satu mobil dengan mereka? Ini sangat menyebalkan menurutnya. Berada dalam satu atap saja sudah membuat gerah. Apalagi ini harus satu mobil. Walaupun perjalanan hanya setengah jam, pasti rasanya seperti satu abad. Belva, ayo, bukankah kamu sudah terlambat? Alana memanggil, membuat Belva mau tidak mau harus cepat bergegas. Apalagi sedari tadi ponselnya terus berdering. Tigor berkali-kali menghubungi. Pasti investornya sudah tiba dan sedang mengomel. Posisinya Raffin yang menyetir mobil, dengan Alana yang duduk di sebelahnya dan Belva duduk di belakang. Di sela-sela perjalanan, Belva lebih banyak sibuk dengan ponselnya. Bertukar pesan dengan manajernya agar bisa menghandle dengan baik investor pertama mereka. Belva pun sesekali berkabar dengan pemilik tempat yang akan ia sewa untuk membuka butik. Sementara di depan dua sejoli itu tak henti-hentinya bergurau. Kadang membuat Belva risih dan ingin turun saja. Sesekali ia berdecak lidah dan mengumpat. Berisik banget, sih. Belva tak segan-segan marah dan merajuk. Raffin sudah memahami sifat itu. Tetapi Alana hanya bisa tersenyum simpul. Belva emang gitu kalau lagi banyak kerjaan. Maklum wanita karir yang super sibuk dan selalu kejar-kejaran sama waktu, ujar Raffin. Oh ya,
Dengar-dengar kamu katanya mau buat event lagi. Bel. Tanya Alana. Kali ini Belva kembali termangu. Dari mana wanita itu tahu planningnya? Kata siapa? Belva menatap jutek. Dengar-dengar aja. Sempat lihat juga di akun sosmed butik kamu. Alana menoleh dan tersenyum. Belva berpikir, akun sosmed memang bukan ia yang mengelola, melainkan Tigor. Berarti pria itu sudah membuat pengumuman di sosial media tentang planning cabang baru beserta event besar yang diadakan oleh Belva. Oh, iya, Belva membalas singkat. Hebat banget ya kamu. Bisa jadi istri sekaligus masih terus berkarir. Kata Alana. Haruslah. Gak ada penghalang buat aku menggapai apa yang aku mau. Balas Belva percaya diri. Oh ya, kalau suamimu yang dulu, apa seperti Ravin yang bisa membebaskan kamu berkarir? Tanya Alana tiba-tiba. Mulut wanita itu terkadang terkesan sangat julid seperti tidak dipikir-pikir dulu. Belva membuang napas pelan, merasa risih dengan pertanyaan seperti itu. Lebih tepatnya tidak pantas. Ravin pun sempat melirik ke arah Alana, seolah memberikan kode agar hati-hati dalam bertanya. Apalagi pada orang seperti Belva, yang sangat detail, tegas, dan tak suka berbasa-basi. Memangnya kenapa? Apa kamu sendiri tidak dibebaskan oleh suamimu untuk berkarir? Timpal Belva. Alan terdiam dan mengulum senyum. Ia menggeleng pelan. Sebenarnya aku ingin kembali berkarir lagi di modeling. Tapi karena sedang hamil, Ravin gak mengizinkan. Jawab Alana santai.